Halo sahabat-sahabatku semuanya, bertemu lagi dalam pembelajaran fisika asik bersama tentu saja dengan Jurnal Simbolon. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga tombol lonceng. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Pembahasan kita kali ini yaitu kapasitor. Nah, kapasitor itu apa? Atau itu apa sebenarnya? Dan sering disebut dengan namanya kondensor. Kalau para pecinta-pecinta daripada elektronik, rangkaian-rangkaian elektronik pasti udah paling paham banget. Bahkan sifat-sifatnya mereka udah pada tahu gitu dia ya. Sifat-sifat setiap dari kapasitor itu ya. Nah, sekarang yang mau kita bahas di sini adalah dasar-dasarnya apa dasar kapasitor itu ya, terbuat dari apa dia. Itu nanti yang mau kita lihat dan terus perhitungannya gimana dia. Nah, kapasitor itu pada dasarnya fungsi utamanya adalah menyimpan energi ataupun menyimpan muatan. Dan ini sangat berguna banget di dalam pengembangan daripada teknologi elektronik ya, teknologi elektronik itu dia. Karena kenapa? Ini salah satunya bisa sebagai filter misalkan volt yang dibutuhkannya itu 12 volt. Nah, kalau langsung kita pasang 12 volt, itu belum tentu dia masuknya 12 volt ya. Belum tentu bisa dia 12 volt naik turun dia. Jadi ada noise-nya gitu. Tapi kalau kita pasang kapasitor, dia akan jadi rata semuanya, tidak ada memiliki noise lagi gitu dia ya. Itu salah satu gunanya. Dan salah satu juga gunanya lagi yaitu untuk menyimpan energi. Misalkan itu kayak mobil itu memiliki baterai 12 volt. Apakah mungkin dia langsung bisa memutar mobil itu langsung supaya hidup? Tidak. Pasti dia menggunakan kapasitor juga ya. Zaman dahulu menggunakan kapasitor yang sangat gede, sehingga dia kapasitor ini bisa menyimpan energi. Nah, pada saat dia dibutuhkan untuk starter, dia keluar sehingga dia memutar dia dengan cepat pada dasarnya dulunya ya. Itu konsep dasarnya itu. Begitu juga di kipas angin. Kipas angin pemutar daripada dinamonya itu yang pertama itu pasti menggunakan energi yang sangat besar. Nah, dari bahan apa yang dibikin daripada kapasitor itu? Kapasitor itu terbuat dari lempeng-lempeng logam yang sangat tipis. Ada 2 lembar gitu dia, atau dua sehingga di dalam penyekatnya itulah ada diisi namanya bahan dielektrik. Itu bahan isolator, bahan penyekat namanya, atau disebut zat dielektriknya. Nah, inilah sebagai gambarannya ya, seperti ini dia. Ini ada beberapa penyekat ini ya. Ada nih, bisa dia banyak dia penyekatnya, mungkin ini lempengnya ada penyekatnya lagi di sini gitu dia, lempengnya ada penyekatnya, bisa diputar-putar banyak dia ini sehingga memiliki nilai kapasitas kapasitor yang gede itu dia. Dan ini adalah kutubnya, ini namanya kutub negatif, ini adalah kutub positif ataupun terminal namanya gitu. Nah, gambarannya yang sering kita jumpai adalah seperti ini. Ini yang sering digunakan di dalam elektronik ya. Ini kapasitor yang begini dan sama yang begini. Nah, kalau yang begini jarang sih. Kalau yang begini biasanya yang pernah Bapak lihat di sini adalah mesin cuci. Mesin cuci pasti menggunakan itu memutar motornya itu ya. Memutar motornya pertama itu pasti menggunakan energi sangat besar. Berarti dia harus menggunakan kapasitor, karena kapasitor ini bisa menyimpan energi yang besar sehingga pada saat awal pertama langsung gede dia, sehingga langsung mutar dia, sehingga lama-lama akan berputar gitu dia. Awal pertama itu kan pasti susah memutarnya gitu dia. Pasti susah, semuanya begitulah. Menggunakan prinsip apa itu hukum Newton pertama lah gitu. Awal pertama itu pasti susah, tapi setelah udah bergerak lama-lama akan gampang berputar gitu dia ya. Lama-lama akan gampang berputar. Nah, terus selanjutnya, ini sebagai skemanya itu adalah seperti ini. Ini adalah keping logamnya. Ini keping logam positif, ini keping logam negatif, dan di sini adalah bahan penyekatnya. Terus dipasanglah beda potensial ini gunanya untuk mengisi kapasitor ini sehingga dia akan terisi muatan dan menyimpan dia. Nah, setelah udah tersimpan dia, setelah udah penuh dia akan menjadi sebagai penghantar dan dia penghantar nantinya dia kan bisa dia melewati arus listrik nantinya dia. Setelah dia udah terisi penuh dia. Nah, oke, selanjutnya kapasitas, yaitu nilai daripada kapasitas kapasitor itu ya, berapa besarnya, berapa nilainya gitu. Dan itu adalah
didapatkan dari bahwa kapasitas kapasitor itu berbanding lurus dengan muatan yang kita isi dan berbanding terbalik dengan volt tegangan yang kita berikan. Ya, itu dia. Nah, dengan demikian seperti ini nanti, seperti gambar yang di atas lagi, kalau kita isi dia pasti akan terisi dia, ya, akan terisi dia dengan berapa kapasitornya. Tapi ada nilai maksimum pada saat kita isi berapa energi yang tersimpan di dalamnya, tergantung daripada muatan-muatan yang ada pada kapasitas kapasitor itu dan beda potensialnya. Dan biasanya di dalam kapasitas kapasitor ini spesifiknya ada dituliskan di dalam kapasitas kapasitor itu. Nah, ini adalah sebagai keterangannya. Nah, yang perlu kamu tahu bahwa ini farad. Farad ini belum pernah mungkin kamu dengar bahwa satuan dari kapasitas kapasitor itu adalah farad. Farad ini adalah nama penemunya. Nama penemunya, nama depannya saya lupa. Lupa saya nama depannya. Sorry ya, maaf. Sehingga farad sehingga disingkat dengan V, ya. Nah, kalau yang ini semua muatan ini pasti udah tahu lah ya. Luas Q muatan itu satuannya kolom, luas pasti meter dalam satuan internasional, dan beda potensial volt dalam satuan internasional. Nah, kalau kapasitas kapasitor satuannya adalah kolom per volt gitu dia. Jadi sebenarnya kan kalau muatan kan kolom nih, ya, kolom. Kalau beda potensial kan volt gitu dia, ya. Volt, ya. Volt gitu dia. Berarti kolom per volt itu adalah merupakan farad, dan itulah merupakan satuan internasional, ya. Itulah merupakan satuan internasional. Nah, ini adalah faktor-faktor pengali. Mikrometer, volt, mikrofarad berarti 10 pangkat min 6, nanofarad 10 pangkat min 19, picofarad 10 pangkat min 12. Nah, ini kalau kamu lupa ini boleh kamu lihat di buku SMP lah. Di SMP ini sekarang lagi dipelajarin di kelas 7 SMP, yaitu faktor pengali, ya, faktor pengali di dalam satuan, ya. Mikro, nano, dan farad. Mikro itu pangkat min 6, nano itu pangkat min 9, pico itu pangkat min 12. Oke, kita lanjut. Nah, kapasitas kapasitor yang kita bahas nanti yaitu kapasitas kapasitor bola konduktor seperti ini. Ini ada rumusnya langsung, ini ada rumusnya langsung kita pasang. Ini untuk bahan penyekatnya hampa udara. Nah, seperti ini dia bolanya. Ini seperti ini sebenarnya bola, ya, bukan lingkaran, bola. Ini misalkan ini adalah lempeng yang satu, ini lempeng yang satu lagi gitu loh. Ini dipasang di sini dihubungkan negatif, di sini dihubungkan kutub negatif gitu loh. Disinilah bahan penyekatnya. Penyekatnya itu bisa hampa udara, tergantung ini, bisa penyekatnya adalah suatu bahan gitu dia. Nah, hampir sama dengan yang sebelumnya yang kita bahas, bahwa ini masih ada hubungannya. Hubungan daripada permitivitas bahan dengan udara adalah seperti ini dia, bahwa permitivitas bahan sama dengan permitivitas hampa udara dikali dengan permitivitas relatif atau bahan dielektrik. Nah, kalau ini kita masukkan ke sini, kita ganti ini, ya. Kita masukkan, berarti ini kita ganti pakai nih permitivitas udara dikali permitivitas relatif. Nah, ini kamu lihat nih, ini ke sini itu adalah merupakan, ini kita ganti, berarti rumusnya sehingga dia menjadi rumusnya seperti yang di bawah ini. Ini rumusnya seperti ini dia, ya. Rumus yang di atas ini berubah menjadi seperti ini dia. Oke, gitu dia. Nah, sebagai penjelasannya adalah seperti ini, bahwa CO itu adalah kapasitas hampa udara, CB kapasitas kapasitor dengan suatu bahan tertentu, A luas permukaan bola, terus permitivitas hampa udara itu 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter pangkat 2, dan konstanta dielektriknya dan atau permitivitas relatif dinamakan. Oke, sebagai contoh soal, ya, sebagai contoh soal akan kita bahas contoh soal nomor 1, ya. Contoh soal nomor 1. Nah, lihat ini, contoh soal nomor 1. Diketahui bahwa jari-jari suatu bola konduktor, ya, 10 cm dan dihubungkan dengan penyekat hampa udara. Ini perlu kamu lihat ini, penyekat katanya hampa udara, ya. Berarti permitivitas hampa udara berapa tadi? 8,85 kali 10 pangkat min 12, dan dikasih beda potensial 10 volt. Tentukanlah kapasitas kapasitornya. Oke, terus yang B-nya muatan yang tersimpan dalam kapasitas kapasitor itu.
Oke, mari kita bahas bersama. Kita tulis dulu, jari-jarinya berapa? 10 cm. 10 cm itu harus kita rubah ke dalam meter. Berarti 10 pangkat min 2 meter. Voltnya perlu dirubah? Enggak, karena itu udah satuan internasional. Sekarang kita bahas yang nomor A-nya atau bagian A-nya. Tadi rumus di atas sudah lah. Kalau di hampa udara berarti CO, C0 atau C0, CO boleh terserah Anda lah ya. A, luas permukaan bola dikali dengan permitivitas hampa udara. Luas permukaan bola, Anda lupa kali ya, jangan lupa ya, itu PR pangkat 2. Itu jangan kamu lupakan ya. Terus permitivitas hampa udara tadi di atas sudah dituliskan bahwa 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton M meter M kuadrat. Nah, tinggal kita kali. Nah, setelah kita, nah masalahnya kenapa nih pangkat min 4? Ada yang tahu nggak kalian? Jangan-jangan kalian melupakan ini R kuadrat gitu dia. Kan R kuadrat itu. Berarti kalau 10 R-nya itu kan 10 pangkat min 2. Ya kan? Jangan lupa. Kalau di kuadrat lagi dia. Nah, ini kan kuadrat soalnya kan. Berarti 10 pangkat min 4 gitu dia. Berarti ini dengan 10 pangkat min 4 itu dia. Jangan sampai lupa ya mengkuadratkannya. Itu dari situ datangnya nih. Sehingga tinggal kita kali 10 pangkat min 4 tambah 10 pangkat min 12 10 pangkat min 16. Berarti 1,4 4 kali 3,14 dikali 8,85 adalah hasilnya 111,156 kali 10 pangkat min 16 farad. Itulah hasilnya, yaitu kapasitor dengan hampa udara. Nah, berapa muatan yang tersimpan di dalamnya? Nah, ini pada rumus tadi yang pertama itu ada ya. Pada rumus yang pertama ini ada bahwa C sama dengan Q per V. Nah, ini boleh kamu bikin seperti yang segitiga lah. Kalau kamu masih bingung, malah lupa-lupa dalam hal merubah-rubah rumusnya. Berarti kalau di atas Q gitu kan. Di bawah C sama V gitu loh. Berarti kalau ditanya Q berarti C dikali di sini, di C kali V. Kalau ditanya C berarti Q per V. Kalau ditanya V berarti Q per C gitu ya. Berarti di sini berarti yang kita gunakan adalah C kali V atau kapasitor dikali dengan beda potensial C kali V. Berarti tinggal masukin C-nya sudah kita dapat dari mana? Dari perhitungan di A. Gitu. Masukin. V-nya beda potensialnya dari mana? Sudah ada diketahui di dalam soal. Masukin. Gitu. Nah, setelah itu berarti kita tinggal menghitung ya. Hitung aja. Gimana cara menghitungnya nih? Gampang lah. Kan 10 pangkat min 16 kali 10 berarti 10 pangkat min 15. Ya udah tinggal itu doang. Ini nggak usah dikali-kali. Soalnya nggak ada faktor pengkali di defaultnya ini ya. Ini kebetulan di 10 dikasih. Gampang ya. Nah, oke. Supaya lebih enak dilihat aja nih. Ini saya undurkan komanya. Saya majukan komanya lagi jadi 2 koma. Berarti otomatis ini harus ditambah 2 gitu kan. Nah, gitu. Ditambah 2 dia berarti jadi 10 pangkat min 13 gitu. Jadi 10 pangkat min 13 dia ya. 10 pangkat 15 1,1 kali 10 pangkat min 13 kolom. Oke? Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke kapasitor keping sejajar. Nah, ini yang sering ini muncul ini ya. Nah, rumusnya nggak jauh beda seperti daripada bola konduktor ya. Dan ini gambarnya. Nah, ini bisa kamu lihat ya. Dalam hal ini bisa kamu lihat ini keping sejajarnya, ini keping sejajarnya ada 2. Terus di sini nanti bahan dielektrik, bahan penyekatnya ini ditaruh di sini. Ini memang bukan nggak segini lebarnya, ini sangat tipis banget sampai mili ya, sampai mili dia ini. Jarak antar kepingnya adalah D. Terus ini dikasih beda potensial. Ini yang positifnya dikasih dihubungkan sini yang negatifnya. Kira-kira beginilah skema sederhananya gitu ya. Sehingga untuk bahan penyekatnya hampa udara ini yaitu A per permitivitas hampa udara per D itu jaraknya. Nah, itu untuk suatu bahan. Tapi nggak jauh beda sih ya, gampang lah menghafalnya. Dan juga nggak jauh beda juga sama yang di atas tadi bahwa ini tetap ada hubungannya antara bahan dengan hampa udara ya. Ini kalau kita masukkan ke sini lagi, nanti hasilnya seperti ini dia. Ya, nggak perlu Bapak jelasin lagi, nggak jauh beda sih sama yang di atas tadi. Itu sama bola konduktor. Terus penjelasannya ada di sini semuanya. Nah, mungkin yang beda itu adalah ini luas permukaan satu keping. Nah, ini tergantung ini. Berarti kepingnya kalau persegi, kalau ini kepingnya persegi, berarti ya panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar doang ya.
Terus jarak antar keping nih, jarak antar keping itu ini dia, dan jaraknya dalam meter. Terus yang lainnya hampir sama bola kapasitor, bola konduktor. Oke, hampir sama saja. Nah, untuk lebih memahaminya nanti dalam hal penyelesaian masalah atau soal-soal, mari kita bahas. Atau energi dulu ya. Masuk kita ke energi dalam kapasitor ya, energi di dalam kapasitor. Energi dalam kapasitor itu didapat daripada segede ya. Nah, sehingga pada dasarnya ya, apabila kita pasang tegangan di kapasitor itu, pasang tegangan, ternyata muatannya semakin naik, kenaikannya persis seperti linear gitu dia. Kenaikannya linear seperti gini. Ini yang dipraktek ini ya, dipraktekkan dia, terus tegangannya tambahin, terus muatannya berapa gitu dia. Di suatu kapasitor. Jadi kapasitor ada kita milikin, kita kasih tegangan, terus kenaikannya adalah seperti gini dia ya. Kenaikannya seperti gitu. Sehingga bahwa energi yang tersimpan ternyata adalah kita mencari luas segitiga ini gitu loh. Nah, kalau kamu mencari luas segitiga berarti alas kali tinggi dibagi 2. Kan gitu kan? Berarti ini dia apa lagi? Alas kali tinggi dibagi 2. Nah, gitu. Itulah energi yang tersimpan di dalam kapasitor itu. Tapi nanti boleh kamu hubung-hubungkan dengan rumus ini ya. Rumus C sama dengan yang itu Q per P. Nanti ini boleh nih kamu hubung-hubungkan. Kalau ada soal-soal yang aneh-aneh gitu dia kamu hubungkan. Nanti ya kamu hubungkan ke sini. Karena ini nanti kan bisa jadi bisa nanti kan kayak yang tadi kan kayak Q sama dengan bisa menjadi C kali V gitu loh kan. C berarti Q-nya ini kamu ganti gitu loh. Itu maksudnya ya. Jadi nanti kalau dalam soal-soal kamu harus bisa mengolah dia ya. Mengolah dia ke membuat suatu rumus yang baru gitu, mengolahnya rumus ini. Oke, penjelasannya adalah bahwa energi yang tersimpan itu udah pasti, kalau energi itu udah pasti satuannya joule ya. Kalau muatan adalah coulomb, volt itu adalah beda potensial adalah volt. Oke, untuk itu mari kita ke contoh soal, pembahasan contoh soal. Nah, ini sebuah kapasitor terbuat dari 2 keping konduktor yang masing-masing luasnya adalah 12 kali 10 pangkat min 3 meter persegi dan terpisah pada jarak 2 mm. Hitunglah kapasitas kapasitor tersebut jika di antara kedua keping tersebut berisikan A, udara. Oh, ini hampa. Ya, penyekatnya adalah udara. Terus ada zat tertentu, yaitu bahan dielektrik atau dengan permitivitas relatifnya adalah 50. Satuannya nggak ada satuan ya, nggak ada satuan daripada permitivitas relatif. Oke, yang C-nya, jika dipasang beda potensial. Nah, ini dipasang beda potensial pada kedua ujung lempeng kapasitor. Tentukanlah energi yang tersimpan pada kapasitor. Aduh, ini kapasitor ini ya, sorry ya, nanti diperbaikinya. Ini kapasitor ya, kapasitor A dan B, maksudnya yang di A ini sama yang di B kita hitung nanti energi yang tersimpan. Oke, mari kita sama-sama kita bahas. Halo teman-teman, kita perhatikan. Nah, pertama kita tulis dulu diketahuinya apa. Diketahuinya adalah luas kepingnya, terus jarak antar kepingnya. Oke, nanti kalau C-nya udah pasti tahu lah ya. Bukan, permitivitas hampa udara. Itu harus ingat. Nah, sekarang kita bahas. Kalau C-nya hampa udara sama aja seperti yang tadi, cuma ini dalam bentuk keping sejajar, yaitu A per permitivitas hampa udara per D. Tinggal masukin. Tadi luasnya adalah 12 kali 10 pangkat min 3. Ada ini, masukin. Terus permitivitas hampa udara ini udah pasti 8,85 kali 10 pangkat min 12. Oke. D-nya kita rubah. D mana D-nya? D. Oh, ini D. Kita rubah udah dari milimeter, berarti 2 kali 10 pangkat min 3 harus dalam meter. Ini dia sudah ada. Oke, kita lanjut perhitungan. Nah, ini tinggal kamu hitung saja. Hitung. Ini aja sebenarnya sudah habis ke sini kan, pret gitu kan. Ini udah habis sini pret tinggal 6 kan gitu kan. Ini kali ke sini adalah hasilnya seperti ginilah dia. Oke, ini sayanya apa aja ini saya rubah ke dalam picofarad. Picofarad itu pakai min 12 gitu dia. Kalau di sini makan min 12 berarti tinggal pasang yang ini aja karena dikali 10 pangkat 12 dia ya, dikali 10 pangkat 12. Karena satu farad itu 10 pangkat 12 picofarad. Beda. Kalau 1 mikrofarad itu 10 pangkat min 12 farad. Gitu dibalik-balik ya.
Oke, setelah dapat itu masuk kita ke bagian yang C-nya. Maaf, ke bagian yang B-nya. Nah, permitivitas relatifnya ada diketahui terus ditanya permitivitas banyak. Oh, gampang. Tadi kalau udah dapat permitivitas suatu udara, berarti kita tinggal mengalihkan dengan permitivitas relatifnya atau bahan dielektriknya. Ya udah tinggal kali 50 sama yang ke sini gitu loh, ya kan? Kali limut. Berarti hasilnya dapatlah hasilnya ini dalam satuan internasional 2655 kali 10 pangkat min 12 farad. Nah, itu hasilnya. Oke? Dapat dia begitu. Sekarang kita masuk ke bagian C-nya. Nah, bagian C-nya bahwa yang diketahui itu adalah ada voltnya, itu yang ditambahnya, tapi yang masih tetap kita menggunakan angka-angka yang di sini semuanya ya, angka perhitungan ini. Dari sini tetap kita menggunakan yang ini semua. Oke, karena rumusnya tadi yang pertama di sana bahwa WW sama dengan adalah apa tadi, yaitu setengah kali Q kali V gitu ya. V-nya diketahui, tinggal Q-nya. Q-nya belum tahu kita. Oke, Q-nya boleh kita cari dong seperti rumus yang di atas tadi ya. Q sama dengan C kali P, tinggal kita kali. C-nya sudah ada. Ini dari sini masukin ke sini. Terus tinggal kali. Kita kali berarti 53 kali 10, 53,1 kali 10 pangkat min 11. Karena ini 10 berarti ini kurang 1 pangkatnya ya. Tambah 1 pangkatnya, maksudnya tambah 1 pangkatnya. Oke, sehingga demikian kita masuk ke rumus. Rumusnya adalah seperti ini, yaitu berarti kalau di hampa udara dia berarti N0 berarti setengah Q0 kali P. Tinggal kali dia kali, sehingga hasilnya 26,55 kali 10 pangkat min 10 joule gitu dia. Gampang lah ya, tinggal masukin saja. Tapi boleh nggak yang lain kita pakai rumusnya untuk mencarinya? Boleh. Boleh pakai begini, boleh. Yang lain juga. Ini Bapak menggunakan dengan cara yang lain. Karena Q sama dengan C kali V, udah. Berarti Q yang dalam rumus ini, ya. Q yang dalam rumus ini saya ganti sama ini C kali V gitu loh, ya. Ini saya ganti C kali V sehingga nanti rumusnya mendapat begini dia. Ya. Sehingga dengan demikian, kalau udah dapat rumus seperti gini ya, sehingga dapat seperti ini rumusnya, berarti tinggal masukin. Nah, setengah C bahan. Berapa? C bahan itu kita dapat adalah ini. Kita menggunakan yang ini ya, bahan. Kali V kuadrat berarti kali 10. Voltnya adalah 10 volt, 10 volt kuadrat. Berarti hasilnya adalah 1327,5 kali 10 pangkat min 10 joule gitu. Itulah hasil yang didapatkan energi yang tersimpan atau energi yang tersimpan di dalam kapasitor itu. Dengan demikian, mana yang paling besar dia? Berarti boleh kita besarkan, ini paling lebih besar lainnya. Lebih besar inilah ya kapasitor bahan daripada kapasitas suatu hampa udara. Oke. Sekian dan terima kasih pembahasan kita tentang kapasitor. Semoga bermanfaat, semoga Anda selalu bahagia, semoga apa yang Bapak jelaskan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Bila nanti ada yang kurang, boleh ditanyakan lagi atau diberikan komentar bagi Bapak lagi. Oke, salam sejahtera buat kita semua.